Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Bintari dari kelas 18 Akuntansi 1. Nah, kali ini Alifia akan meng-share kepada teman-teman semuanya tentang jurnal yang udah Alifia analisis dengan judul Manajer sebagai Karakteristik Pelatih untuk Menghadapi Tantangan Tim oleh H.A. Smith, Departemen Manusia dan Kinerja, Universitas Metropolitan Manchester, Inggris. Nah, dari Alifia analisis ini pasti ada beberapa dari tujuan, metodologi pendekatan, penjelasan, dan sebagainya. Kali ini akan Alifia jelaskan apa sih tujuan dari makalah ini. Nah, yang Alifia analisis, tujuan dari makalah ini untuk referensi publikasi akademis dan wawancara semi terstruktur dengan ahli manajemen yang menggunakan diterima 10 Juli 2019. Gaya pembinaan dalam tim mereka untuk menciptakan platform untuk mengevaluasi mekanisme pembinaan tertentu. Nah, mengembangkan wawasan untuk karakteristik yang diperlukan dari seorang manajer yang menerapkan pembinaan untuk menangani tim tantangan. Perspektif praktis yang dipimpin oleh manajer menggunakan insiden kritis untuk mengeksplorasi dan menyoroti bidang pengalaman dan keahlian dalam menghadapi tantangan tim. Nah, dari tujuan juga apa sih ada penjelasan dalam isinya. Yang sekarang karena lingkungan kerja itu yang selalu menuntut organisasi berfokus pada manajer lini depan untuk menyampaikan tujuan organisasi dan melatih manajer dalam keterampilan pembinaan untuk mendukung persyaratan ini. Tim dikenal lebih dinamis sehingga meningkatkan persyaratan manajerial. Dengan meningkatnya ketergantungan organisasi pada tim dengan kolaborasi internal dan eksternal menurut Edmondson 2012 dan Connaughton 2014 mencatat bahwa tim meningkat dalam kompleksitas dan irasionalitas dengan perubahan berkelanjutan sebagai norma. Demikian pula Noreclid 2019 mengamati bahwa manajer harus berhati-hati untuk tidak melemahkan staf, sesuatu yang sebelumnya diisyaratkan oleh Green 2012 berkomentar bahwa manajer perlu mempertimbangkan metode yang mengikat individu lebih dekat dengan komunitas yang mereka pimpin tanpa menghalangi individualisme. Pendekatan individu terhadap manajemen tim ini didukung oleh Ellinger 2013 saat mengutip Pasutstian Underdahl BKK 2013 yang mengakui pentingnya anggota tim individu sebagai sumber penting keunggulan kompetitif untuk mempromosikan kesuksesan bisnis. Nah, dari kesadaran akan pentingnya individu, karyawan sebagai anggota tim memperkuat kebutuhan yang berkembang bagi manajer lini depan untuk memahami dengan baik dalam penerapan pembinaan sebagai bantuan manajemen dengan harapan untuk memungkinkan individu dalam tim mereka. Nah, ada gagasan bahwa tim yang sukses menghasilkan organisasi yang sukses menurut Erkutlu 2012.
meningkatkan tanggung jawab manajer, dan tantangan pribadi untuk memberikan hasil yang diperlukan. Nah, jadi di sini ada metodologi atau pendekatan yang dipakai oleh jurnal ini, yaitu dengan penilaian kualitatif ini berasal dari 30 wawancara semi terstruktur yang direkam. Nah, ditranskripsikan dan dianalisis secara tematik untuk membantu menambah wawasan untuk manajemen berbasis kerja dalam menghadapi tantangan tim. Jadi, harapan ini menunjukkan bahwa tingkat kompetensi dari kemampuan kepemimpinan diperlukan untuk memanfaatkan manfaat pembinaan yang terbaik saat menghadapi tantangan dengan metode seperti refleksi, sehingga menciptakan lingkungan yang optimal bagi tim untuk belajar dan bekerja secara efektif. Al-Nasser dan Muhammad 2015 mempromosikan berbagai sosial dalam tim. Yang 2015 membangun hubungan Betsorn dan Yoder 2012, Ewern DKK 2013, Verhorst dan Commonthorne 2014 memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan pembelajaran berbasis kerja dari satu sama lain. Penilaian diri sendiri kemungkinan merupakan langkah pertama dalam pengaturan diri bersama dengan kesadaran diri dan tim untuk mendukung para manajer, kemampuan untuk menangani konflik pada sumbernya. Saat menanggapi rantangan tim, peran pelajar dan manajer berbasis pekerjaan sebagai pelatih berpotensi memanfaatkan keterampilan tambahan dan pendekatan berbeda untuk peran mengelola tim. Baiklah, jadi kesimpulan dari jurnal tersebut, karena wawasan yang diperoleh dari eksplorisasi ini berasal dari pemahaman bahwa anggota tim individu dalam organisasi mengharuskan manajer untuk memiliki pola pikir yang global. Menurut Petri 2014, untuk menangkap semua faktor potensial yang mempengaruhi kesejahteraan dan fungsionalitas tim mereka. Dari perspektif praktisi, memiliki pola pikir pembinaan dan beroperasi dengan tingkat urgensi mencerminkan efisiensi dan keberhasilan intervensi, pembinaan, dan kinerja manajer secara keseluruhan. Nah, persyaratan ini menambah wawasan lebih jauh untuk keberhasilan operasional saat menangani perilaku memantang karena berpikir pelatih memerlukan kontribusi aktif dari anggota tim dan tingkat kompetensi intrinsik manajer. Dari pengembangan penilaian diri pribadi memberikan prekursor yang diperlukan dalam menangani aspek tantangan tim dan sebagai pedoman umum bagi praktisi, pelajar berbasis kerja, manajer sumber daya manusia, dan pelatih profesional untuk menilai, mengevaluasi, menyempurnakan, dan mengembangkan alat yang kuat untuk aplikasi yang praktis. Oke teman-teman semuanya, tiba di penghujung dari analisis jurnal tentang manajer sebagai karakteristik pelatih untuk menghadapi tantangan tim. Semoga analisis ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa cara menghadapi tantangan sebuah tim atau teamwork. Baiklah, dari saya Alfia Bintari cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf
Apabila ada kesalahan kata, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.